Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya ini mata kuliah Metaver Kesehatan dengan tutor. Yang ini topik terakhir ya untuk tutor. Ini pertemuan ketiga yang saya nanti akan sampaikan dan akan kita diskusikan bersama. Tapi sebelum kita mulai rangkaian diskusi kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan proses kita diskusi ya, diberkahi dan dimudahkan. Oke, baik, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di mata kuliah Metaver Kesehatan yang dimana kita melanjutkan ini topik-topik mengenai sebenarnya kemarin kayak yang di pertemuan lalu yang sudah kita sama-sama sepakati ya, sebenarnya inginnya mata kuliah ini tuh kita kupas lebih dalam, jadi tidak hanya di skup teknologi metaverse atau ya hanya di diskusinya hanya terbatas di teknologi metaverse ya. Adapun inginnya di mata kuliah ini kita lebih banyak diskusi best practice teknologi yang banyak sudah teman-teman mungkin yang sudah bekerja di rumah sakit itu gunakan agar ini bisa menambah lah ya suplemen informasi atau suplemen atau wawasan mengenai perkembangan teknologi yang dimana kalau misalnya kita ngomongin perkembangan teknologi, globalisasi, apalagi yang dimana setiap mikrosecondnya itu pasti ada revolusi. Pasti ada hal-hal baru yang kita harus catch up ya. Tapi walaupun teman-teman ini point of view-nya bukan sebagai developer, point of view-nya bukan sebagai engineering, bukan sebagai biomedical engineering, bukan sebagai neuroscientist misalnya. Jadi tidak kita tidak mengupas ataupun tidak mendevelop sampai di level ini ya, membangun misalnya kayak rekayasa rancang bangun alat instrumentasi medis misalnya, kayak tidak ya, tapi menambah sedikit khasanah lah ya mengenai banyaknya mungkin nanti selain end product teknologinya kita juga banyak diskusi mengenai arsitektur teknologinya atau peran regulasi juga terhadap teknologi ataupun mungkin update informasi mengenai teknologi di bidang medis yang mungkin banyak satu dan lain hal seperti kayak Satu Sehat yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu juga menjadi standar SOP maupun standar integrasi teknologi yang diimplementasikan di dalam scope atau dalam topik ini ya, rumah sakit khususnya di bidang integrasi data. Intinya semua apapun topik yang berkaitan dengan ada ketersinggungan dengan teknologi, saya harap nanti mata kuliah ini kita bisa sama-sama diskusi ya agar point of view-nya tidak hanya dari pemateri atau adapun nanti teman-teman juga yang best practice di tempat bekerjanya juga bisa memberikan kesaksian lah ya secara nyata. Jadi lebih enaknya mata kuliah ini sebenarnya, walaupun kalau kita lihat RPS-nya mata kuliah ini kan nanti memang salah satu poin utama pada mata kuliah ini adalah di RPS itu bisa teman-teman nanti dengan ada upaya teknologi ini dapat bisa memutuskan
mempunyai peran penting untuk memberikan suatu keputusan dalam tindakan, walaupun tindakan medis yang klinis, yang non klinis ataupun yang bersifatnya klinis ya. Tapi dalam konteks administrasi kesehatan berarti yang non klinis. Nah, tapi mungkin ya sebelum kita cerita banyak mengenai teknologi, kita akan coba bahas dulu ini teknologi metaverse yang menjadi ini ya judul utama pada mata kuliah uh, yang teman-teman ambil ini ya, metaverse kesehatan. Nah, kita masuk dalam sesi metaverse-nya nih. Kemarin kita juga sudah sedikit menjelaskan ini ya teman-teman ya. Ada bagian ini di pertemuan terakhir itu mengenai ada istilah yang namanya yang saya sering pakai itu digitalisasi negara ya. Jadi ini levelnya bukan digitalisasi ini lagi ya, bukan digitalisasi kantor atau digitalisasi keuangan atau digitalisasi apa? Misalnya digitalisasi pencatatan pembukuan. Ini sudah level digitalisasinya yang memang mencakup semua ya, holistik. Jadi semua semua aktivitas kita yang kita lakukan di muka bumi ini, nah ini metaverse ini harapannya menjadi apa? Ingin menjadi revolusioner dengan adanya konsep digitalisasi human being activities lah ya. Tapi dengan ada batasan-batasan pasti ya, ada batasan-batasan norma dan keterbatasan juga dari ini, keterbatasan fisik maupun non fisik nanti ke depannya ketika diimplementasikan. Nah, ini kita nanti akan bahas apa itu maksudnya keterbatasan tadi. Tapi secara singkatnya kalau teman-teman dari bagian ini kan bisa dideskripsikan bahwa tadi ya semua peran kehidupan nanti akan diadopsi di dunia metaverse ini. Tapi yang mungkin yang menjadi priority, walaupun ini sebenarnya bukan bagian ataupun referensinya bukan dari raksasa yang membuat metaverse itu sendiri, tapi ini mungkin ini menjadi salah satu ini lah ya, pointing yang akhirnya banyak author itu juga membuat bagan-bagan seperti ini tuh seolah-olah memang sudah diprioritaskan untuk dibangun infrastrukturnya seperti kayak digital currency di metaverse, kemudian marketplace di metaverse, ada NFT, ada infrastructure, device independence atau embedded gaming, digital asset. Nah, kalau misalnya saya sebutkan satu-satu contoh-contohnya ya, mungkin teman-teman bisa pernah dengar nih yang contoh-contoh aspek-aspek yang ada di bagian ini yang teman-teman lihat di sini. Ini mouse yang kelihatan ya. Oke. Nah, seperti digital currency, teman-teman pasti nggak familiar lagi kan dengan cryptocurrency. Nah, itu awalnya narasinya juga yang dibangun oleh foundernya Bitcoin, saya lupa namanya tuh. Itu juga sebenarnya dari teknologi the next generation of database management system ya. Tapi pun akhirnya diaplikasikan di sistem DBMS-nya itu di Web3, yang dimana Web3 itu adalah salah satu platform utama di metaverse. Jadi cryptocurrency base-nya memang cryptocurrency ini ya teman-teman, kayak token itu loh, uang token seperti Bitcoin, ada Ethereum, ada lagi Solana. Nanti bahkan negara-negara Cina pun juga sudah punya uang kriptonya ya, ataupun uang digitalnya yang menggunakan base-nya teknologinya Web3 dan blockchain atau cryptocurrency itu dibangun dengan platform Web3 atau metaverse. Nah, marketplace, digital commerce, nah itu kalau teman-teman pernah dengar kalau NFT itu dulu dijual di mana ya, saya lupa sebentar. Ada itu. Nah, kita cek aja di sini. Misalnya kita ke NFT market. NFT
Marketplace. Sebenarnya nggak OpenSea. Yes. Sebenarnya bukan hanya NFT ya. Nah ini tapi bukan OpenSea. Coba saya cek. Pokoknya ada yang memang bener-bener marketplace atau begini deh. Tidak tidak apa? Letter-let kita bilang marketplace, the whole concept of marketplace yang ada di Web3, tapi ada marketplace yang menerima pembayaran cryptocurrency. Sebenarnya juga ada yang marketplace murni, semuanya dibangun berbasis dalam Web3. Oh iya, mungkin teman-teman saya ngomongin Web3 dari tadi ini agak ini ya. Belum saya prolog apa itu istilah Web3. Nah, teman-teman, Web3 ini juga adalah salah satu next generationnya dari Web2. Web2 itulah web-web yang teman-teman selama ini berselancar itu. Semua website yang teman-teman berselancar, nggak semua karena sekarang ada Web3 ya, tapi mayoritas ya yang dibangun dengan basis apa bahasanya ya, coba kita cek. Intinya yang web yang dibangun dengan basis protokol HTTPS. Coba kita cek deh. Web 2 versus Web 3. Kita cek. Gini, intinya kalau di Web 3 itu teknologi wise. Nah, ini kita cek di sini aja. Teknologi wise itu kurang lebih atau coba kita lihat apakah ada dia yang punya teknologi di belakangnya. Nah, ini juga bisa sih. Nah, ini lebih, atau ini coba kita cek yang gampang. Ya, yang tadi sih lebih enak ya. Yang tadi lebih enak tuh. Atau ini coba. Ini aja deh. Nah, semantik web tuh apa ya? Saya review dulu. Oke, nah ini kalau mudahnya gini. Sebenarnya web 1, web 2, web 3 teknologi wise di belakangnya, di back end-nya itu dibangun dengan pemrograman bahasa yang mungkin sama ya. Walaupun sebenarnya juga ada bahasa-bahasa pemrograman baru. Nah, bahasa pemrograman itu apa teman-teman? Bahasa pemrograman kayak kalau teman-teman pernah lihat anak-anak IT itu yang ngoding sintaks atau kata-kata yang banyak itu ya. Nah, itu bahasa pemrograman kan tuh banyak banget ya. Bahasa pemrograman. Nah, kita coba cek sini bahas all programming language. Atau kita biasanya di ini nih, di Stack Overflow, survei 2024. Kita cek. Biasanya kita top 10 kita cek. Nah, ini sebenarnya nggak semuanya ya, nggak semua bahasa pemrograman, tapi ini di ranking biasanya. Nah, ini Stack Overflow ini dia juga salah satu community para coding, para developer software ya, software developer. Nah, itu ini bahasanya kan ini di top ranking ini ya, yang paling populer di 2024 ini pakai JavaScript JS ya. Nah, ini kan sebenarnya ada berapa ini totalnya nih? Ini enggak
ya nggak lebih dari 20 ya. Sebenarnya lebih banyak lagi, tapi yang mayoritas di dunia ini sekarang yang teman-teman rasakan juga ini teknologi, misalnya website yang teman-teman pakai ini ya. Kemudian nanti teman-teman menonton ulang rekaman ini menggunakan YouTube, ini semuanya dibuat berbasis dengan bahasa pemrograman ini. Nah, dan kalau misalnya kita balik lagi ke sini, nah ini web 1, web 2, web 3 sebenarnya itu dibangun dengan pemrograman bahasa yang kurang lebih sama saja ya. Kurang lebih sama saja teknologi backendnya dengan web 2 dan web 1 juga. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kompleksitas dan ininya, kombinasi bahasa pemrogramannya. Sehingga semakin kompleks, semakin semantik dia. Semantik itu artinya berarti database-nya itu semakin terstruktur, bahkan terbuka, open ledger atau bahasanya itu blockchain ya. Nah, itu bukan bahasanya blockchain, tapi menggunakan teknologi blockchain, yang dimana teknologi blockchain itu punya istilahnya mereka punya punya campaign untuk database itu tidak centralized tapi decentralized, atau database-nya bisa diakses di mana saja. Ini contohnya nih, saya bukain ya database yang database blockchain itu. Misalnya saya mau buka hashing blockchain. Ini salah satu contoh atau blockchain, Bitcoin transfer transaction history. Saya lupa nama ininya sih, nama istilahnya, atau BTScan ya. Coba kita cek. Ya, ini BTScan. Nah, kalau Ethereum itu namanya apa ya? BTScan. Oke, blocks Ethereum latest transaction history. Nah, ini yang teman-teman yang menjadi blockchain explorer. Alright. Nah, oke, kita lihat tadi di sini. Ini di digital currency ini kenapa booming sekali ini istilah blockchain, cryptocurrency itu menentang dengan konsep moneter atau konsep perbankan sekarang, karena konsep blockchain yang punya campaign desentralisasi. Semua transaksi yang ada ini kita asumsikan ini bank ya, ini bank Ethereum, ini bank Bitcoin. Nah, semua transaksi yang ada di bank Bitcoin dan di bank Ethereum ini terbuka semua di sini. Nah, ini transaksinya terbuka, tapi memang di hashing ya. Di hashing itu diberikan kode seperti ini biar memang menjaga privasi, tapi tetap tercatat dan bisa. Nah, ini kode-kode hashing ini nanti dari penerima dan pengirim, dari pengirim dan pengiriman ini dia punya kode hashingnya ini. Jadi tetap aja ketika misalnya saya yang punya kode hashing ini melihat transaksi terakhir menggunakan Ethereum ini, saya transfer ke ini, dia tercatat di sini dan bisa kita lihat sampai historinya tuh dari awal pembuatan sampai sekarang pembuatan Bank Ether ini, transaksi transaksi antar rekening di Bank Ether ini sampai dengan sekarang itu terbuka di sini database-nya, semantic web bahasanya. Nah, ini pun sama dengan Bitcoin juga. Ini juga transaksi ID-nya juga buka secara publik. Nanti kalau misalnya pengen lihat histori transaksi kita tinggal copy hashing code-nya masing-masing bank ini. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep tadi, bahwa kita masih ngomongin web 2 web 3 ya tadi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa konsep web 3 ini semantic web atau menggunakan platform, salah satunya teknologi blockchain yang campaign-nya adalah desentralisasi database tadi, DBMS tadi. Yang intinya pasti dari web 1, web 2, web 1, web 1, web 2, web 3 itu
semuanya itu bahasanya adalah the next generation apapun itu, the next generation of social media, the next generation of high quality camera and video, semuanya itu dibikin satu step, one step behind, sorry, kok one step behind, one step ahead ya dari predecessornya ya. Nah, pun juga sama dengan konsep ini. Jadi semuanya ini semua aspek kehidupan. Makanya metaverse ini nanti akan menyentuh semua aspek kehidupan kita, teman. Tapi yang menjadi pointing yang teman-teman lihat di sini seperti kayak digital currency, marketplace, NFT, infrastructure, gaming, digital asset, ini adalah salah satu dari banyaknya sampel yang para developer tuh sudah banyak membangun infrastruktur ini atau teknologi-teknologi ini yang dia implementasikan di Web3 tadi atau di metaverse tadi. Nah, itu intinya teman-teman ya. Nah, biasanya mediumnya, karena gini teman-teman ya, karena tadi kan kita ngomongnya digitalisasi negara ya. Kalau teman-teman tadi baca buku yang awalnya analog, digitalisasi buku menggunakan e-book ya kan. Nah, e-booknya itu perantaranya untuk mengakses perantara e-book itu menggunakan apa? Menggunakan handphone. Pasti ada mediumnya, pasti ada medianya agar konsep digitalisasi buku tadi bisa kita akses. Nah, ini mediumnya digitalisasi negara atau metaverse itu adalah sementara ya, menggunakan perangkat VR, AR atau XR. Ini bedanya apa nih? Ini beda-beda nih ya. Nanti akan ada kombinasi ketiganya, namanya MR atau mixed reality. Ini adalah ini teman-teman, kayak ini the next generationnya juga nanti akan seperti ini. Ini kan tadi teman-teman kelihatannya gadgetnya kayak ini deh, kayak Apple version Pro deh. Ini salah satu gerakan dari Apple ini yang mau buat dunia metaverse ini semakin terjadi. Nah, ini kan kayak bulky gitu ya, nggak enak gitu ya makanya ya, kayak nggak nyaman, mata juga bisa sakit. Oh, tenang, teknologi setiap microsecond itu ada perubahannya. Pasti kan ada revolusionernya. Nih, kita lihat contohnya. Ini baru-baru akhir-akhir tahun lalu ya, tahun 2024. Meta Orion. Nah, sudah semakin compact, sudah semakin mendekati real life glasses, yang dimana ini yang teman-teman lihat ini nanti sama punya fungsinya dengan Apple Vision Pro tadi. Atau kalau kita lihat Meta Quest 3 Pro, sama kayak ini nanti fungsinya nih, atau kayak Apple Vision Pro. Nanti mungkin teman-teman bertanya ya, ini yang dilihat apa sih di dalam ini? Nah, ini mereka ngelihat apa sih? Nih, nanti ngelihat ini teman-teman. Sebenarnya, nah inilah ya salah satu fasilitas kita juga di Cybermu, ada kuliah metaverse-nya. Nah, untuk teman-teman bisa masuk kuliah metaverse-nya, untuk bisa merasakan sensasi imersif metaverse-nya. Karena ketika kita teman-teman nanti masuk dalam dunia metaverse itu nanti ada sensasi imersif namanya. Ini sensasi baru ketika teman-teman masuk ke dalam dunia metaverse. Atau kalau sekarang biasanya ada istilah juga namanya spatial computing. Jadi spatial computing ini juga salah satu ide di mana nanti komputerisasi, nanti laptop yang teman-teman pakai itu semuanya fully menggunakan perangkat seperti ini. Tapi tadi saya mau kasih tahu ya, ini isinya gimana sih. Itu namanya immersive. Kita coba aja cek. Misalnya tadi metaverse, Meta Quest immersive immersive home immersive apa namanya bahasanya, coba aja home home menu gitulah ya. Kita lihat image-nya. Ini enak pakai Google ya, kita pakai Google dulu. sorry ya Internet Explorer, maaf. Kita lihat
Apa sih yang dilihat? Yang dilihat di layar seperti ini kurang lebih ini. Nah, yang dilihat di layar metaverse-nya tuh dia dunia digital ya. Kayak nah ini dunia digital nih. Ini dunia buatan ini. Buatan bukan dunia nyata lah intinya. Ya. Kayak gini nah nih. Memang kayak masuk ke dalam dunia game gitu lah intinya. Tapi karena ini nih saya mau bilang transisinya ya. Ini namanya adalah teknologi grafis teman-teman, atau AAA grafis. Nanti kedepannya memang sementara tampilannya itu hanya tampilan imersif tuh mungkin punya grafis yang kayak game ya, kayak gini ya. Tapi nanti lama-lamanya akan mendekati real seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya melihat sesuatu yang real kayak seperti ini nanti ya sudah kayak memang merasa masuk ke dalam dunia lain aja gitu ya. Nah itu dunia metaverse. Tapi nah ini makanya tadi kalau kita lihat di sini ada VR, AR, XR. Nah ini makhluknya ini apa ini? Nah satu-satu ya. Yang tadi kita lihat ini teman-teman semuanya, ini namanya dunia VR. Ini VR ya. Dia melihat dunia imersif atau dunia metaverse yang memang betul-betul beda sekali dengan dunia nyata. Dunia ini dunia buatan di sini. Sedangkan kalau VR, XR dulu ya, XR. Sorry, udah AR deh. AR itu nanti teman-teman kombinasi seperti ini contohnya. Kita lihat tadi ada tuh contohnya. Atau ini aja Apple Vision Pro. Home menu. Nah ini nih. Oke. Nah ini sebenarnya bukan tidak murni AR ya. Ya ini AR dan MR kurang lebih sama lah konsepnya ya, AR atau MR atau mixed reality. Nah ini menggabungkan dunia nyata. Ini background yang selain menu ini nyata teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai ini deh atau ini aja MetaQuest 3 Pro split screen. Kalau teman-teman nanti menggunakan perangkat headset nah ini benar-benar nyata begini nih, atau mana ya, ini. Nah atau kita lihat YouTube-nya deh ya, biar bisa lebih tervisualkan tuh. Nah ini namanya konsep mixed reality atau AR ya. Tapi sebenarnya ini sudah generasi mixed reality-nya. Kalau AR hanya kayak kartu kartu misalnya kayak apa ya, AR kayak ini deh, Pokemon Go. Nah itu tuh AR tuh teman-teman. Oh ya, sorry, bedanya AR dan XR. Kalau AR mediumnya itu menggunakan HP, tapi memang dia menggunakan konsep imersif ya, aset digital seperti ini dengan dunia nyata ya. Kalau VR kalau mixed reality itu dia mediumnya menggunakan kacamata. Jadi memang langsung nemplok ke itu tadi ya, ke muka gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat ini kan dia dan bisa interaktif kalau MR. Jadi layaknya memang ketika teman-teman pakai kacamata ini memang surrounding teman-teman seperti ini nanti. Tapi nanti juga bisa melakukan aktivitas komputasi atau spatial computing bahasanya ya, menggunakan medium perangkat VR ini. Nah ini kayaknya fully immersive ini dia. Nah ini kalau ini udah memang masuk full immersive, dia sudah masuk ke dunia immersive. Tuh bisa multitasking, enak banget ya. Jadi punya 3 monitor di satu perangkat aja. Tuh bisa multitasking, enak banget. Tuh, nah itu multitasking tuh enak banget tuh.
Nah, itu bisa berganti-ganti ya modenya, mode VR atau mode imersif atau mode yang MR. Wah, ini iklan, sorry. Nah, itu tadi teman-teman. Perangkatnya itu ini mediumnya ya. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, sorry. Ini penjelasannya. AR, VR dan MR ya. Kurang lebih tadi ya, kalau VR itu fully immersive, jadi fully tampilannya tuh digital asset semuanya. Kalau AR itu kombinasi antara dunia nyata dan digital asset atau imersifnya, tapi mediumnya menggunakan handphone. Sedangkan kalau MR itu sudah menggunakan headset. Kalau VR tadi menggunakan headset, juga MR menggunakan headset. Nah, headset seperti ini kan bulky ya, nggak enak banget ya dipakai itu. Kalau tadi kita udah bilang juga ya, kan nggak enak banget ya. Nah, kalau headset Facial Vision Pro aja ini dipakai sejam pegel, kepala pegel, ininya berat, terus mungkin mata pusing karena terlalu ini ya, terlalu terisolasi gitu matanya. Sedangkan kalau kacamata begini enak banget ya. Nah, ini teman-teman dikira ini kacamata biasa, bukan. Nah, ini nih Orion itu yang dia lihat ya sama aja fiturnya kayak si Apple Vision Pro tadi. Tuh, Meta Orion demo. Tadi ada yang main pingpong tadi aja deh, mana enak banget ya dilihatnya. Ini nih, ini nih. Nah, terus apa ini maksudnya? Kita dari tadi ngomongin teknologi metaverse, ini maksudnya dari kesehatannya apa ini? Oh, tenang teman-teman, tenang. Sebentar, kita lihat demonya dulu. Nah, ini nih. Hey everybody, I'm here at Meta headquarters in Menlo Park, California. I Tuh, played, it's tuh Pong, played with another kacamata bisa person main pingpong in itu the enak room. banget And remember, tuh. these are glasses, not a VR Asik ya. device that we're using. And yes, this is what Tuh, we look tapi di like sini nggak everybody ada else. kayak They're pretty light, bisa. and you can use them to Jadi take video memang calls. bener-bener mirip banget dengan Apple Vision Pro tadi kan. Nah, itulah apa ya, dulu teknologi mentransmit apa, orang-orang pada nggak percaya ada foto yang di capture itu bisa hidup, bisa bernyawa dan bisa dilihat banyak orang di multi channel, di rumah, di mana aja, yang mereka dulu anggap itu mustahil. Sekarang ada teknologi TV namanya, yang dulu mereka tuh anggap TV itu mustahil. Sekarang teknologi ini mungkin kita dianggap aneh ketika, jadi kita kembali aja di masa itu ya, di masa orang-orang seperti itu kita menganggap ini aneh, tapi ternyata nanti kedepannya teknologi ini ya ada aja di kehidupan kita tanpa disadari. Nah, perannya ini apa dalam dunia kesehatan? Oh, nah ini saya pengen lihatkan satu video sebenarnya. Coba kita cek. Mohon izin, saya buka WhatsApp dulu. Ada satu video yang mungkin saya lupa itu dari mana ya videonya. Kita cek. Saya mau lihatkan ke teman-teman semuanya satu video mengenai teknologi metaverse yang sudah sekarang menyentuh teknologi medis. Nah, ini semuanya pakai kacamata yang tadi ya. Nah, ini teman-teman, mereka ini diadakan ya seperti praktek inilah ya, praktek menggantikan perannya, mensubstitusikan perannya kadaver lah ya. Tuh, menggunakan perangkat ini nih untuk praktikum, untuk mungkin latihan bedah atau melihat anatomi yang lebih kompleks misalnya, atau dan sebagainya lah ya.
Nah ini sudah ada nih, sudah pakai, bahkan saya lupa, saya pernah ada satu artikel, coba kita cek ya. Operasi menggunakan IoT, operasi pasien, saya lupa itu. Google Indonesia mengembangkan teknologi operasi jarak jauh. Kita cek, saya lupa sih. Nih. Namanya ya benar, robotik tele surgery Indonesia. Nah, tuh teman-teman tengok tuh. Sukses operasi jarak jauh pertama dengan robot pada pasien kista. Ini Indonesia loh ini. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo Rumah Sakit nih. Operasi bedah menggunakan robot yang dikelilingi dokter dari Bali menggunakan telerobotik. Wow. Tuh. Edge Medical namanya. Kita cek Edge Medical. Nah, kita ngomongin masalah Edge Medical, kita kemarin sudah bahas loh teman-teman. Konsep Edge ini di pertemuan pertama. Ada nggak ya di sini materinya? Kita cek materi pertemuan pertama kita mengenai Edge ya. Ini teman-teman ya. Deep Learning Edge Computing Architecture. Ini kita kemarin juga sudah jelasin sedikit nih mengenai gimana nih makhluk robotik telerobotik ini bisa melakukan tindakan operasi tanpa ada dokter di tempat tadi. Mana si tele tadi? Tele. Nah ini. Ya ini menggunakan ini konsepnya teman-teman. Infrastrukturnya menggunakan deep learning edge computing ini. Walaupun kemarin kita membahasnya di point of view bukan sebagai developer tapi point of view sebagai end user ya, memahami konsep edge ini sebagai end user. Nah, itu nanti teman-teman bisa kembali ke materi kita di awal ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ya yang sudah saya sampaikan kemarin. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya teknologi back end-nya basis pembangunan teknologi Web3 atau Metaverse itu memang punya basis di pemrograman bahasa yang sama sebenarnya. Tapi dengan konsep multi language yang diimplementasikan, ataupun sebenarnya ada bahasa baru juga sih. Bahasa baru yang punya peran, tapi tadi ini kenapa saya sebutkan ini sebenarnya ya tadi dasarnya adalah bahwa secanggih apapun teknologinya ini salah satu ini cuman apa ya teman-teman ya, cuman dasar pemikiran aja. Secanggih apapun teknologi itu memang dia pasti pasti melalui proses naik tangga begitu loh teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman mendengar istilah-istilah teknologi baru yang mungkin kesannya sangat tadi ya sebagai end user point of view-nya sangat canggih sekali begitu, itu sebenarnya sebenarnya itu memang ya itu adalah perkembangan, itu hanya salah satu dari the next generation dari predecessor yang sudah kita gunakan aja. Intinya gini, sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah jangan khawatir bahwa teknologi yang kita metaverse yang kita diskusikan sekarang ini mungkin dianggap aneh, tapi kenyataannya nanti akan kita pakai juga. Kenapa begitu? Karena dulu kita juga
heran dengan adanya TV, heran dengan adanya bank. Nah, tapi dengan konsep ada inovasi seperti bank moneter itu yang akhirnya kita pakai sampai sekarang itu kan didasari dengan adanya perkembangan leap of technology ya, perkembangan teknologi sebelumnya tadi. Sebelumnya kita menggunakan barter sebagai nilai mata uang, tapi dengan konsep barter itu tidak adanya kebebasan kita dalam bertransaksi. Nah, ditarik lagi akar permasalahan dari metode-metode yang klasik itu dibangun pemecahan permasalahannya atau engineering prosesnya untuk memecahkan masalah klasik tadi atau masalah yang ditimbulkan dari ini interaksi society kita tadi yang mengenai transaksi yang tidak bebas akhirnya sekarang bebas, walaupun dulu dulu sempat ditolak akhirnya kita pakai juga. Nah, sama dengan ini konsepnya. Nah, itu sebenarnya school of thought yang pengen kita sama-sama punya mindset di situ. Intinya gitu ya, teman-teman ya. Juga sama nih raksasa teknologi yang sudah bahkan Google dan Microsoft juga Amazon ini mereka ini yang sampai yang populer ya teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa dengar sekarang itu juga mereka juga akhirnya berlomba-lomba untuk menciptakan era teknologi metaverse ini sebenarnya. Nah, ini juga salah satu contoh yang teman-teman bisa, sebenarnya saya pengen demo ya, tapi mungkin nanti saya sematkan aja di sini teman-teman. Ini link kita juga sudah punya dunia metaverse apotik ya. Ini belum saya ganti nih, nanti saya ganti linknya dulu. Sedangkan ini memang harus menggunakan menggunakan perangkat headset. Jadi karena memang saya sekarang posisinya tidak di kampus, jadi tidak bisa demo. Nanti teman-teman bisa langsung coba demo yang ini dulu ya. Yang ini nanti saya sematkan kolom link yang baru. Nah, itu teman-teman sekelebit suplemen informasi mengenai teknologi metaverse ya. Saya harap teman-teman nanti dari diskusi kita tadi dengan contoh-contoh yang banyak kita diskusi ini punya tambahan wawasan mengenai metaverse ya, tambahan khasanah ya, lebih tepatnya tambahan khasanah informasi lah. Suplemen informasi mengenai metaverse dan implementasinya di dunia medis ya. Itu ternyata juga punya peran ini si metaverse ini di dunia medis. Oke. Saya cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Ingin menonton ulang nanti tayangan monolog ini, saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.